Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julianti dengan NIM D1A210214 dari Fakultas MIPA Universitas Al-Ghifari. Nah, di sini saya akan membahas tentang skizofita dan cyanophyta. Untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang skizofita. Apa sih itu skizofita? Nah, skizofita berasal dari bahasa Yunani skizein yang artinya membelah dan piton artinya tumbuhan. Nah, sehingga skizopiton artinya tumbuhan belah. Nah, ciri-ciri umum di fisik skizofita tuh apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada tubuh hanya terdiri dari satu sel, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, memiliki perkembangan filogenetik paling rendah, tumbuhan yang paling tua atau primitif inti belum tampak nyata. Nah, untuk pengelompokan skizofita itu sendiri, yang pertama itu ada bakteri, yang kedua itu ada ganggang biru, ganggang belah, atau ganggang lendir. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai cyanophyta. Untuk definisi cyanophyta itu sendiri, cyanophyta merupakan salah satu jenis plankton atau ganggang yang memiliki pigmen dominan hijau-biru, sehingga sering juga disebut sebagai ganggang hijau-biru. Nah, di samping itu, cyanophyta juga disebut sebagai cyanobacteria. Sebutan cyanobacteria disebabkan karena organisme ini memiliki sifat di antara bakteri dan ganggang, yaitu mampu berfotosintesis. Nah, namun memiliki struktur sel seperti bakteri. Nah, cyanophyta itu merupakan makhluk hidup tertua yang berperan besar dalam siklus biogeokimia, serta satu-satunya kelompok organisme yang mampu mengikat nitrogen dari udara melalui heterokista. Nah, ciri-ciri dari cyanophyta itu, ganggang bersel tunggal, struktur tubuh masih sederhana, warna biru kehijauan, autotrof, inti dan kromatofora tidak ditemukan, dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa, terdapat zat warna klorofil A, karotenoid, dan kromoprotein, umumnya tidak bergerak, perkembangbiakan selalu vegetatif dengan membelah. Nah, untuk klasifikasi cyanophyta itu sendiri, yang pertama ada Crococales, yang kedua ada Hormogonales, dan yang ketiga ada Chamaecyphonales. Nah, di sini ada ciri-ciri yang membedakan dari tiga tersebut. Yang pertama itu ada Crococales, yaitu bentuk sel membulat tunggal atau berkelompok, memiliki klorofil, karotenoid, vicocyanin, vicoklorofil, berwarna kehijauan pada habitat berair, di bagian tepi protoplasma atau dinding sel berlendir. Nah, untuk yang kedua itu ada Chamaecyphonales. Yang pertama, bentuk sel bulat tunggal atau berkoloni bentuk benang. Yang keduanya, ada potongan koloni dapat bergerak menyerap. Yang ketiga, spora terbentuk dari isi sel atau endospora. Nah, yang ketiga ada Hormogonales. Yang pertama itu, bentuk sel bulat dengan sudut membulat dan persegi. Koloni berbentuk benang, benang-benang tidak bercabang dan membentuk hormogonium. Nah, di sini itu ada tiga bangsa, yaitu bangsa Crococales, bangsa Chamaecyphonales, dan bangsa Hormogonales. Nah, untuk bangsa Crococalesnya itu contohnya seperti Crococcus turgidus. Untuk bangsa Chamaecyphonales itu contohnya seperti Chamaecyphon corver-ficolus. Sedangkan untuk bangsa Hormogonales contohnya seperti Oscillatoria limosa, dari Oscillatoriaceae, dari Rivulariaceae itu contohnya seperti Rivularia bulata, dari Nostaceae contohnya itu seperti Nostoc fomune. Nah, berikut ini ada sumber cyanophyta. Jadi, cyanophyta itu mudah ditemukan di berbagai lingkungan karena dapat hidup di laut, bersalinitas tinggi, danau, maupun sungai air tawar, dan juga pada kondisi-kondisi lingkungan ekstrim, seperti keasaman tinggi dan suhu tinggi. Nah, ganggang ini mudah sekali berkembang di perairan dengan bahan organik tinggi, terutama yang kayak nitrogen dan fosfat. Nah, kemampuan mengikat nitrogen dari udara menyebabkan cyanophyta mampu survive di lingkungan yang miskin nutrisi, sehingga terkenal sebagai mikroorganisme pionir.
Nah, Cyanophyta ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya itu spirulina mengandung protein yang tinggi sehingga dijadikan sebagai sumber makanan. Oscillatoria sp dimanfaatkan sebagai sel protein, sel tunggal atau PST. Nah, untuk Anabaena azolae hidup bersimbiosis dengan Azolla pinnata atau sering disebut paku air. Nah, si paku ini mendapat keuntungan berupa amoniak hasil fiksasi nitrogen oleh Anabaena azolae. Nah, yang terakhir itu ada nostok. Perendaman sawah selama musim hujan mengakibatkan nostok tumbuh subur dan memfiksasi N2 dari udara sehingga dapat membantu penyediaan nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. Nah, selain yang disebutkan tadi, manfaat Cyanophyta itu masih banyak, seperti spirulina yang bisa dijadikan masker wajah, dan lain sebagainya. Nah, dari kesimpulan atau inti pembahasan tadi, skizopita atau tumbuhan belah merupakan kelompok yang memiliki ciri khusus, yaitu berkembang biak dengan membelah diri. Berasal dari bahasa Latin, skizere atau Yunani skizin, membelah, dan piton artinya tumbuhan. Nah, selain berkembang biak dengan cara membelah, skizopita juga memiliki ciri-ciri berikut. Tubuh hanya terdiri atas sebuah sel saja, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, sehingga inti belum tampak nyata. Demikian pula dengan plastidanya. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah. Jadi, dari segi evolusi, merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Untuk Cyanophyta atau ganggang biru, yang pertama itu merupakan film dari Kongdom Monera. Cyanophyta ada yang bersel tunggal, bersel banyak, dan ada juga yang hidup berkoloni. Umumnya berupa filamen yang tersusun dari deretan sel, trikoma, dan selubung. Yang ketiga ada cara perkembangbiakan Cyanophyta itu ada 3, yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan spora vegetatif. Nah, untuk struktur sel Cyanophyta terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan mesosom, serta ribosom. Nah, Cyanophyta itu mempunyai ukuran sekitar 1-60 mikrometer. Nah, untuk struktur dan fungsi sel Cyanophyta itu mirip dengan struktur dan fungsi sel bakteri. Nah, jadi peranan Cyanophyta yang menguntungkan manusia yaitu sebagai pengikat nitrogen bebas dan sebagai bahan makanan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai Schizophyta dan Cyanophyta. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.